itu, biarlah saya yang diitam oleh beliau tadi ya. Itu. Selanjutnya saya persilakan TGP. Ya, itu namanya irtikab akhafil ghadabain ya. Syukuran ahbab wa ashab, alhamdulillah. Saya mohon maaf ini beberapa kali saya lewat handphone ya, karena kebetulan ada masalah dengan laptop apa. Jadi videonya sering bermasalah gitu, tapi saya tetap menyimak, alhamdulillah. Banyak sekali tadi hal-hal baik ya yang kita dengar, alhamdulillah, dari guru-guru kita. Ya, namanya guru memang selalu membesarkan hati. Jadi beliau-beliau itu memang selalu mencermati kita semua dan berharap banyak pada kita semua. Dan yang mudah-mudahan kita ala husni zonnihim gitu ya, bisa memenuhi harapan beliau-beliau. Jadi harapannya ya tentu supaya kita ini bisa membawa warna Al-Azhar. Dan memang untuk masalah Al-Azhar yang sering disebut sebagai wasatiyatul Islam ya, yang memang berulang kali ditegaskan oleh Al-Azhar, oleh Fadilatul Imamil Akbar, itu memang ada beberapa catatannya ya. Yang pertama, catatan terkait dengan kita-kita ini, ahbab wa ashab, termasuk saya juga, bahwa kita ini kan ber-OIAA di Indonesia ini dalam keadaan kita sudah jadi semua. Sudah jadi dalam artian ada khalfiyah, jam'iyahnya ada gitu. Kemudian juga kiprah-kiprah secara profesional juga ada gitu. Sudah ada yang jadi selesai membangun satu proyek pendidikan di tengah masyarakat, sudah punya warna yang kuat. Nah, tentu dalam suasana atau situasi seperti itu, apalagi kita ini kan muta'allimin ya. Wa insyaallah muta'addibin, muta'allimin ya memang orang-orang berilmu ya, walaupun kita hanya setetes ilmu kita, itu salah satu afatnya itu kan ananiyah. Jadi memang susah sekali menyatukan ya orang-orang yang pintar semua memang ya, dalam satu gerak bersama-sama strict begitu, itu memang sesuatu yang tidak mudah. Jadi kita ber-OIAA ini, kita berkumpul dalam karena sudah jadi semua, sehingga warna-warna yang sebelumnya sudah kita ada masing-masing itu sedikit banyak juga terbawa. Yang kedua, wasatiyatul Islam itu sendiri kita coba untuk definitifkan ya melalui penjelasan para masyayikh kita. Kalau penjelasan-penjelasan terakhir yang disampaikan oleh Fadilatul Imamil Akbar itu jelas disebut sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Untuk akidah ya, itu sering sekali disampaikan oleh beliau. Nah, tentu kita bergerak dalam frame ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kalau ada deviasi-deviasi ya. Misalnya 5%, 10%. Ya, tentu kalau 90% apalagi 180% itu bukan deviasi gitu. Tapi bisa deviasi-deviasi 5, 10, 15, 20%. Ya, kita saling ya'zuru ba'duna ba'dun. Jadi kita saling melapangkan hati gitu ya, membuka hati untuk terus kita bekerja dalam hal-hal yang bisa kita sepakati bersama, dan itu ranahnya sangat luas. Nah, tadi dalam penyampaian para ashab dan ahbab juga ada beberapa hal yang merupakan bagian dari apa yang kita bisa kerjakan bersama. Jadi termasuk tadi bagaimana para alumni Azhari ini membentuk satu wadah lembaga-lembaga pendidikan sehingga bisa bertukar pengalaman, informasi ya. Itu penting sekali. Karena saya merasa bahwa Indonesia ini sangat unik ya, dengan kekayaannya yang luar biasa. Pengetahuan sosiologis dalam dakwah di Indonesia itu mutlakun ya, mutlak. Jadi memang penting betul lah. Dan itu bisa kita dapatkan dari teman-teman. Saya misalnya kalau saya mau saya mau mendapatkan wawasan tentang berdakwah di Pulau Jawa misalnya, ya tentu saya harus komunikasi dengan Azhariyin di Jawa gitu. Bagaimana sih kira-kira seperti apa gitu, potretnya seperti apa, medan dakwahnya kayak gimana, dan seterusnya. Saya pikir ini juga bagian dari hal yang sangat penting ya, dalam konteks kita saling menyayangi ini, itu memberikan masukan satu sama lain dan memperkaya. Itu bagi saya sangat penting. Selanjutnya yang berikutnya, yang ketiga, ada catatan saya sedikit, adalah tentang
sedapat mungkin kita para alumni itu saling menjaga. Dalam arti apa ya? Ini kan tidak ada seseorang siapapun dia yang bisa memastikan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Ada bantuan, ada sokongan, baik dari yang dia tahu maupun yang tidak dia ketahui. Nah, semangat untuk saling membantu ini menurut saya penting untuk kita tumbuhkan di antara kita. Yang disebut dengan sinergi itu, tapi lebih konkret lagi. Kalau ada ruang yang bisa diisi oleh saudara kita, itu kita fasilitasi saudara kita untuk bisa mengisi ruang itu. Ini yang saya harapkan. Sebelum memfasilitasi yang lain ya, syufil azharin haulak, syufil azharin ikhwanak haulak wa tusa'idhum, dengan fasilitasi yang menurut saya itu sangat mungkin, karena banyak ruang-ruang perkhidmatan yang sekarang sudah diisi oleh alumni Al-Azhar. Mungkin hanya itu saja catatan dari saya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ingin saya sampaikan bahwa dalam perkhidmatan memimpin OIA, saya merasa bahwa banyak sekali sokongan ya, banyak sekali bantuan, banyak sekali support dari teman-teman yang tanpa support itu saya yakin OIA tidak bisa berbuat baik. Dan saya juga melihat ke depan ya. Tadi di awal sekali Pak Mudirul Jalsah sudah menyampaikan, kemudian juga disinggung sedikit sekali oleh Syekhuna Profesor Dr. Quraish Shihab, kemudian Gusmus juga sudah menyampaikan tadi, bahwa kita akan melihat atau kita sedang berada dalam proses perubahan yang luar biasa. Memang ada orang yang menyederhanakan situasi yang baru ini dengan membuat flyer-flyer singkat. Apa sih the new normal? Jangan salaman misalnya. Apa sih the new normal? Jaga jarak. Tapi kan tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, karena ini berimplikasi menurut saya itu sangat luas ya di dalam ranah-ranah, termasuk dalam ranah keagamaan. Nah, oleh karena itu menurut saya penting juga untuk kita mulai lebih lebih khusus yang membahas tentang pasca pandemi ini, seperti apa sih hal-hal yang bisa kita kontribusikan, baik itu dalam bentuk pemikiran maupun program untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara kita. Jadi itu beberapa catatan dari saya, dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TGB, dan memang ini menjadi PR kita bersama ya, bagaimana mengisi ruang di era